Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Kita memuja Allah dalam setiap keadaan, suka dan duka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengucurkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga nikmat dan karunia itu menghantarkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya nanti kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, kemudian dibebaskan dari azab kubur, mendapat nikmat-nikmat kubur, raudhatan min riyadil jannah, dan semoga juga Allah memudahkan kita di mahsyar dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan pada malam ini tema kita adalah sesuatu yang sangat menggembirakan sekali, alamatu husnil khatimah, tanda husnul khatimah. Beliau mengatakan bahwasanya inna syari'al hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatimah. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan atau menjadikan ada tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Allah Ta'ala lana bi fadlihi wa mannihi. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang wafat memiliki bi ihda kanat bisyaratil lahu, memiliki kabar gembira tentang hal ini, ya seyogyanya kita bersyukurlah atas nikmat itu. Jadi ada bisyarah yang Allah berikan kepada seseorang tatkala mengakhiri hayatnya. Dan ini juga sebuah pertanda baik yang mengembirakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika alamat itu ada pada si mayit. Kata beliau, yang pertama itu adalah nutquhu bisyahadati 'indal mauti. Seorang yang wafat itu, maksudnya sebelum wafat, dia mengakhiri ucapannya, penuturannya itu dengan syahadah. Hadis tentang hal ini banyak sekali. Ada beberapa hadis yang menjelaskan. Itu diantaranya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selain Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Jabal. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah. Kalau membaca begini gembira rasanya hati kita ya. Tapi kalau sudah membaca tentang alamat su'ul khatimah, na'udzubillah, merinding kita ya. Dakhalal jannah, siapa yang akhir kalamnya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kenapa ini tidak menjadi bisyarah? Tentu menjadi bisyarah bagi kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang hadir di sini, semoga Allah mengakhiri kalam kita, kalam terakhir kita, la ilaha illallah. Allahumma amin. Yaitu tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min tariqin ukhra, dari jalur sanad yang lain itu dengan lafal ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah
wa anni Rasulullah yarji'u dzalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Ikhwah, dari jalur sanad yang lain redaksinya seperti ini kata beliau, tidaklah seseorang mamin nafsin tamutu, dia wafat dan dia bersyahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku Rasulullah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, artinya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yarji'u dzalika ila qalbin muqin illa ghafarallahu lahu. Jadi orang dengan hati yang yakin, jadi dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, orang yang bisa mendapatkan seperti ini tentunya dia sudah mempersiapkannya. Ada apa namanya itu ya? Kan kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan Allah menuju takdirnya. Untuk bisa sampai pada takdir kebaikan, ending kehidupan ini seperti itu, tentunya sebelumnya orang ini sudah mempersiapkan diri untuk itu dengan ilmunya, dengan amalnya. Jarang sekali ada orang yang bisa mengucapkan itu dengan baik tapi dia ahlul maksiat. Jarang sekali. Atau di luar pengetahuan kita dia ahlul maksiat, ya kan? Tidak melaksanakan titah Allah. Mungkin di luar pengetahuan kita dia melakukannya. Atau Allah berkehendak lain. Allah melihat sesuatu pada diri orang ini. Mungkin keikhlasannya, mungkin Allah lah yang maha tahu tentang semua itu. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya didapati oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk bisa menyebut ini. Kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Walahu syahidun, ya. Dan ini juga ya ikhwah, karena sebahagian orang mengatakan la ilaha illallah mutlak tanpa mengatakan Muhammad Rasulullah. Di dalam dua hadis ini, manapun akhir kalam kita, apakah hanya mengucapkan syahadat tauhid saja la ilaha illallah, atau mengiringinya dengan syahadat syariat kita yaitu wa anna Muhammad Rasulullah, maka sama. Ya. Itu menunjukkan alamatu husnil khatimah, ya, husnul khatimah. Kemudian beliau mengatakan walahu syahidun min hadithi Abi Hurairah taqaddama fit talqin. Sudah kita bahas ini dulu ya. Dan ada syahid. Jadi hadis itu ada yang disebut kalau dia memiliki beberapa jalur sanad, ada yang disebut dengan syahid, ada yang disebut dengan tabi'. Kalau pada tingkat sahabat periwayatannya, misalnya tadi diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, ini diriwayatkan Abu Hurairah, maka hadis Abu Hurairah ini syahid terhadap hadis Mu'adz bin Jabal. Kalau pada di bawah sahabat tingkat tabi'in itu dikatakan tabi' ya, yang mengiringi dari jalur sanad. Artinya hadis ini saling menguatkan. Andai kata misalnya ada beberapa jalur sanad, di situ ada beberapa syahidnya jadi syawahid, kemudian ada tawabi'nya, walaupun dia nanti itu hasan, dengan jalur sanad yang banyak seperti ini bisa naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Begitu juga kalau banyak jalur sanad yang dhaif tapi tidak terlalu dhaif hadis itu, yang dari dhaif itu bisa menjadi hasan li ghairi. Itu kan kalau kita belajar ilmu hadis adanya tahammul wal ada. Kan ada peringkat-peringkat orang itu. Kan yang hadis yang paling kuat itu kan disebut dalam tahammul wal ada itu kan ilaihil muntaha fit tsabat. Itu hadisnya luar biasa sahih itu ya. Kuat sekali itu. Kemudian baru yang kedua sabatun sabat atau siqatun siqah. Baru itu siqah atau sabat, baru saduq. Itu hasan. Di bawah itu misalnya Syekhul Wasat misalnya seperti itu, maka tidak cedera pada hafalannya, tapi mungkin tidak cedera pada keadilannya, tapi problemnya pada hafalan. Ada beberapa hadis
yang mendukung dia, walaupun semua ini dhaif, tapi dengan peringkat yang seperti itu ya, di bawah hasan, maka hadis itu bisa terangkat menjadi hasan li ghairi. Jadi makanya kalau kita melihat Syekh Albani sering menghadirkan itu, baik di dalam kitab Irwaul Ghalil, ya kan, ada 9 jilid itu, maupun dalam kitab-kitab yang lain, dia sering mendukung satu hadis itu dengan syahid ataupun tabi'. Baik. Kemudian ada yang kedua, hadis dari Talhah bin Ubaidillah. Tadi yang pertama Mu'ad, ya, Abu Hurairah. Ini Talhah bin Ubaidillah. Umar ibn al-Khattab ya. Ini di akhir hadis itu dikatakan bahwasanya ta'lam kalimatan a'zama min kalimati amrin biha ammahu 'indal maut la ilaha illallah. Kemudian Talhah membenar sadaqata. Qala Talhah mengatakan Umar ibn al-Khattab sadaqata. Jadi menjelaskan di situ bahwasanya akhirul kalam seseorang dengan mengatakan la ilaha illallah, maka dia dibebaskan dari adab. Taib. Kemudian ikhwah, ada lagi hadis-hadis yang lain. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Ibnu Hibban, Hakim, dan juga dari beberapa periwayat yang lain. Kemudian ada hadis yang disebutkan dalam At-Talqin juga. Yang kedua, apa tanda husnul khatimah itu? Kata beliau, al-mautu bi rashhil jabin, li hadits Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa marid fawajadahu bil mauti wa huwa bi'araqi jabinihi faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mautul mu'min bi'araqil jabin. Ini seorang sahabat namanya Buraidah bin Hasib, ya. Dia berada di Khurasan, ya. Lalu dia kembali dari Khurasan karena saudaranya sakit. Tapi ketika sampai dia dari Khurasan ke Madinah, fawajadahu bil mauti, saudaranya itu sudah wafat. Kan bukan singkat perjalanan Khurasan sampai ke Madinah. Insyaallah luar biasanya itu ya. Fawajadahu bil maut, ditemukannya saudara sudah mati. Ketika itu kening dari saudaranya itu dipenuhi oleh keringat. Keningnya berkeringat. Faqala, dia pun mengatakan, Allahu akbar. Allah Maha Besar, karena dia melihat sesuatu yang luar biasa. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan mautul mu'min bi'araqil jabin. Seorang mukmin wafat itu dahinya, keningnya berkeringat. Keringnya berkeringat. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan mautul mukmin, yaitu wafatnya orang beriman. Artinya dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah yang dirahmati Allah, itu bahasa pertaruhan macam judi bahasanya ya. Apalah kita katakan, itu sangat menentukan, itu sangat menentukan akhir dari kehidupan kita. Karena tatkala kita sakaratul maut, sakarat itu artinya apa? Tidak dalam kondisi yang stabil, mabuk, kira-kira begitu. Dan syaitan datang menggoda kita. Bahkan itulah hari terakhir, detik terakhir setan mencelakakan manusia. Apa dia tidak mengambil kesempatan itu? Dia mengambil kesempatan itu dengan maksimal untuk mencelakakan hamba Allah. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah, ketika sakaratul maut itu, maka ditalqinkan kemarin si mayit kan, ditalqinkan, diajari baca la ilaha illallah dan seterusnya. Karena bisa saja setan menyelewengkan kita.
membuat apa namanya itu ya, membuat pandangan-pandangan, khayalan dan sebagainya, bisikan-bisikan. Pokoknya dia mengganggu hamba Allah itu. Makanya ketika seseorang dilihat tanda-tanda husnul khatimah, itu membahagiakan keluarganya dan membahagiakan sahabat-sahabatnya, dan juga tentu membahagiakan dia sendiri, karena itu tanda kebaikan baginya. Itu yang kedua. Kemudian ikhwah, hadis ini juga memiliki syahid ya, beberapa syahid. Yang ketiga adalah al-mautu lailatal jum'ati aw naharaha, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya seseorang itu pada malam Jumat atau siang Jumat. Malam atau siang. Kapan dihitung malam dalam Islam? Maghrib, habis terbenamnya matahari, itu sudah masuk malam Jumat. Hari Kamis, masuk waktu salat maghrib, maka sudah masuklah hari berikutnya. Mulai dari start itu sampai nanti tenggelam lagi matahari, masuk hari Sabtu, maka itu dihitung Jumat. Jadi Nabi mengatakan, ma min muslim, tak seorang muslim pun yamutu yaumal jum'ah, wafat pada hari Jumat, atau lailatal jum'ah, atau pada malam Jum'ah, illa waqahallahu fitnatal qabri, kecuali Allah menjaga orang ini dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Tentunya lagi-lagi ikhwah, ada persyaratannya tentunya. Ketika orang itu tidak mengakhiri hidupnya dengan kekufuran, dengan kemusyrikan. Dan ini adalah kasih sayang Allah. Banyak cara Allah ya, menabur hal-hal yang mendatangkan kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Ada orang wafat tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang wafat ya dengan berhubungan dengan waktu, yaitu malam Jumat atau siang Jumat. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad ya, kemudian ada beberapa jalur sanad kata Syekh Albani, dan jalur-jalur sanad itu hasan ataupun sahih. Maka hadis ini adalah hadis hasan atau sahih. Kalau hadis hasan atau sahih itu menjadi hujjah, karena itu hadis makbul, diterima kedudukannya sebagai hujjah. Yang keempat, al-istishhadu fi sahatil qital, orang yang mati syahid di dalam arena pertempuran. Dalam arena pertempuran. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kamu jangan pernah mengira bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Hidup tentunya hidup alam barzakh, ya kan, bukan hidup di alam dunia, karena rohnya sudah dicabut. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup dalam alam kuburnya, alam barzakh. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka dia diberi rezeki oleh Allah. Dia diberi rezeki, bukan memberi rezeki, tapi diberi rezeki. Kalau orang diberi tidak, kalau orang yang diberi tidak bisa akan memberi. Kalau begitu jangan minta sama orang mati, dia pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kan hidup ini ustaz, iya kan, dia hidup ustaz, maka kita boleh minta sama dia. Orang yang mati syahid, bagaimana antum bisa meminta sama dia? Dia pun diberi, iya kan, bukan memberi. Antum pula mau diberinya, kan begitu? Tidak, ikhwah yang dirahmati Allah, itu adalah kesyirikan ya. Jadi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka diberi rezeki
oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mati syahid. Ya, itu mati syahid. Farihina bima atahumullahu min fadlih, maka mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, karunia Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka memberi kabar gembira dengan orang-orang yang belum mati, yang belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka. Apa itu? La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Taib. Di sini ada beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang tanda husnul khatimah itu. Di antara tandanya ada orang yang mati di dalam peperangan atau orang mati syahid. Ya. Li syahid indallahi sittu khisal. Jadi bagi orang yang mati syahid itu ada 3 hal, 3 bagian. Afwan, sittun 3 atau 6? Hah? Salah sebut Ustaz. Hah? 6, 3 pula. Dikurangi. Kemana 3 lagi? Iya kan? 6 ya. Jadi situ khisal, ada 6 bagian. Pertama apa? Yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Sejak tetesan darah yang pertama pedang itu menyambar tengkuknya, badannya, dadanya atau perutnya yang menyebabkan asbabnya dia wafat, sudah diampunkan oleh Allah semua dosanya. Diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Itu yang pertama. Wa yujaru min adzabil qabri, dan dia dihindarkan dari azab kubur. 2. Wa ya'manul faz'al akbar, walaupun kita sudah mati, nanti hari kiamat goncangan itu begitu dahsyat, semua makhluk ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia aman di situ nanti ketika terjadi huru-hara di hari kiamat. Wa yuhalla hilyatal iman, dan dia dipakaikan pakaian keimanan. Wa yuzawwaju min huril ain, dan dia mendapatkan bidadari. Wa yushaffa'u fi 70 insan min aqaribihi, ini ya. Dan dia yushaffa', diberikan syafaat oleh Allah melalui dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fi 70 insan, diberi syafaat 70 manusia min aqaribihi, dari kerabatnya. Kita pernah, bukan di majelis kita sini ya, kita bahas syafaat itu ya. Ada 3 syarat itu syafaat. Itu yang pertama, apa syaratnya? Orang yang memberi syafaat itu diridhai oleh Allah. Jadi nggak ada yang bisa memberikan syafaat itu kecuali orang itu diridhai oleh Allah. Nabi kita yang mendapatkan asy-syafaatul kubra, ya kan? Kemudian termasuk orang yang mati syahid, 70 orang kerabatnya bisa diberikannya syafaat. Ya. Pertama tadi yang memberikan syafaat diridhai oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat itu pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Walaupun Nabi kita memberi syafaat, tapi itu adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa memberi syafaat. Apalagi orang-orang mati syahid. Maka mesti biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi syafaat itu pun orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwah yang dirahmati Allah, ini ya diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan disahihkannya Ibnu Majah, juga meriwayatkan Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih. Dia juga meriwayatkan, dan juga yang lain meriwayatkan juga. Jadi hadis ini sahih. Jadi yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi, itu oleh orang mati syahid, itu hadisnya adalah sahih ya. Kemudian hadis yang berikutnya, anna rajulan, seorang laki-laki, qala, itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi qurubihim illa syahid? Kenapa ya Rasulullah semua orang akan
merasakan fitnah kubur kecuali orang yang mati syahid. Jadi dia tidak mendapatkan fitnah kubur, tidak ditanya dan sebagainya, tidak mendapatkan kuburan yang sempit, kegelapan dan sebagainya. Artinya dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Kenapa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bi bariqihi as-suyub ala ra'sihi fitnah. Cukuplah sabetan pedang ke kepalanya itu menjadi fitnah bagi dia. Cukuplah itu. Dan dia tidak perlu mendapatkan ujian lagi di alam kuburnya. Diriwayatkan An-Nasa'i, ya, dan sanadnya sahih. Taib. Ini ada tanbih, ya. Ini ada sesuatu yang kita perlu mengambil perhatian yang ditulis oleh Syekh Albani. Kata dia begini, turja hadhihi syahadatu liman sa'alaha mukhlishan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istishhadu fil ma'rikah. Turja itu artinya begini, diharapkan, ya, artinya sangat memungkinkan bahwasanya walaupun seseorang itu tidak wafat di medan pertempuran fil ma'rikah, di medan pertempuran itu, tapi dia meminta kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dia mendapatkan syahid. Atau dia mengharapkan syahid. Ada orang yang turja hadhihi syahadatu, dia dipohonkannya, diinginkannya mati syahid, dan dia minta kepada Allah dengan hati yang ikhlas di dalam hatinya, namun dia tidak wafat dalam keadaan mati syahid, artinya dalam pertempuran itu, maka itu dihukumkan adalah orang yang mati syahid, atau paling tidak dia mendapatkan fadilah orang yang mati syahid. Man sa'alallaha syahadata bisidqin balaghallahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah sampaikan derajat dia kepada derajat orang yang mati syahid, para syuhada, sekalipun dia wafat ala firashihi. Di mana itu? Di atas tempat tidurnya, sekalipun itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, kemudian Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Yang kelima, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ada dua hadis di sini dihadirkan oleh Syekh Albani. Pertama, ma ta'udduna asy-syahida fikum, qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Nabi bertanya, siapa orang yang syahid di antara kamu? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang yang dibunuh di jalan Allah, orang yang wafat di jalan Allah, atau orang yang orang yang mati di jalan Allah ketika dalam keadaan berperang. Fahuwa syahid. Qala, Nabi mengatakan, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu sedikit sekali lah umatku yang mati syahid. Kata Nabi, kalau harus dia di medan pertempuran dan mati di situ oleh sabetan pedang, tombak, peluru dan sebagainya, kalau begitu kata Nabi, izan laqalil, sedikit sekali lah umatku yang mati syahid, kata Nabi. Qalu, mereka bertanya, famanhum ya Rasulullah, siapa lagi mereka wahai Rasulullah? Qala, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Walaupun dia tidak dipenggal, tidak sabetan pedang, tombak yang mematikan dia, tapi dia wafat ketika ikut dalam pertempuran itu, maka dia mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Siapa yang wafat disebabkan oleh wabah ta'un, maka dia syahid. Orang yang wafat disebabkan oleh wabah kolera, atau wabah apapun yang mewabah, yang mematikan, ya, fahuwa syahid. Oleh sebab itu, pada satu sudut pandang kita mengatakan bahwasanya ini adalah azab. Memang azab itu wabah, seperti
pandemi kemarin ya kan, apa namanya, corona kan, udah lupa pula udah berlalu ya kan, corona 19 itu. Jadi ikhwah, satu sisi itu azab. Memang bagi orang-orang kafir Allah tidak menurunkan hal seperti itu kecuali Allah mengazab, karena itu musibahnya luar biasa. Tapi bagi siapa itu azab? Bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, ini kesempatan baik sebenarnya untuk mati. Iya kan, kesempatan baik untuk wafat. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi kita, man mata fit ta'un fahuwa syahid. Siapa yang wafat dalam keadaan ta'un, wabah, kalau dulu kolera, iya kan, maka dia syahid. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Ahmad. Ya. Jadi ikhwah, ini bukan hadis dhaif. Artinya apa? Berbahagialah, ini kabar gembira bagi saudara-saudara sudah wafat. Iya kan, jangan berduka ketika kewafatan mereka disebabkan oleh wabah itu. Karena itu adalah pilihan Allah untuk mereka menghilangkan azab dari mereka, siksa dari mereka. Kemudian Nabi katakan, "Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Siapa yang wafat itu disebabkan penyakit yang ada dalam perutnya, bagian dalamnya, itu syahid. Hadis riwayat Muslim. Jadi penyakit-penyakit dalam itu, ikhwah yang dirahmati Allah, apa namanya itu, lambungnya kah, iya kan, pokoknya di dalam perutnya. Ada yang mengatakan penyakit dalam, termasuk levernya, jantungnya, ginjalnya dan sebagainya. Itu syahid. Syahid ikhwah yang dirahmati Allah. Wal ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam juga syahid. Apa kata Nabi tadi? Kalau hanya wafat disebabkan oleh sabetan pedang di medan pertempuran, kalau begitu sedikitlah umatku yang mati syahid. Nabi menginginkan apa? Umatnya ini mendapatkan fadilah dan karunia Allah di hari akhirat. Dan salah satu beruntungnya kita semua, akhi, banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah, berselawat atas Nabi kita SAW. Kenapa? Kita umat terakhir banyak fasilitas untuk masuk surga, banyak fasilitas untuk mendapatkan keampunan dari Allah, banyak fasilitas untuk terbebas dari azab kubur. Tapi ingat akhi, akhir dari kehidupan itu tidak membatalkan akidah kita. Baik. Oleh sebab itu kalau ada yang sakit di sini, entah sakit perutnya, lambungnya dan sebagainya, yang terlalu khawatir. Karena itu adalah termasuk janji bisyarah itu. Tapi jangan tak berobat pula. Berobat itu tidak wajib. Tidak wajib. Berobat atas penyakit tidak wajib. Inilah menurut jumhur ulama dan sahih ini, pendapat ini. Kenapa sahih dikatakan? Karena hadis Nabi SAW. Kita mungkin pernah bahas ini ya. Mungkin pernah bahas ya, seorang budak itu hamba sahaya itu, ketika Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan kawan-kawannya berjalan, maukah kamu aku tunjukkan seorang penduduk surga? Dia tunjukkan seorang budak wanita. Itu penduduk surga. Kenapa dia penduduk surga? Ketika di zaman Nabi, Nabi masih hidup, di zaman Nabi, dia datang kepada Nabi, minta doakan kepada Nabi penyakit ayannya itu sembuh. Lalu Nabi memberikan alternatif, mau didoakan sembuh atau mau menginginkan surga. Menginginkan surga. Dia minta apa? Menginginkan surga. Tapi ada permintaan iringannya, itu kan? Cerdasnya hamba sahaya ini. Apa permintaannya? Kalau aku ditimpa penyakit ini, jangan terbuka auratku. Didoakan Nabi SAW. Iya kan? Jadi dia adalah ahli surga. Kalau wajib berobat itu, Nabi sudah doakan orang itu, dan Nabi sudah perintahkan orang itu untuk berobat dan sebagainya. Tapi tidak. Namun, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu tidak sabar, tidak ridho dengan penyakitnya, dia wajib berobat.
Atau nanti kalau dia sakit menyusahkan banyak orang dan orang itu tidak ridho untuk disusahkan, iya kan? Barangkali ya istrilah yang terdekat dengan kita ya. Tapi kalau sudah menaun sakit, kalau sabar dia, alhamdulillah lah itu ya. Luar biasa ya. Tapi ada juga yang mengeluh. Kalau begitu berobatlah. Jangan sempat istrinya mengeluh kan begitu. Baik. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua. Man fasala fi sabilillahi famata aw qutila fahuwa syahid aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw ladakhathu hammatun aw mata ala firashihi bi ay hadfin sya'allahu fa innahu syahid wa inna lahul jannah. Ini bisyarah semua untuk kita ini, kabar gembira ini. Iya kan, kabar gembira. Siapa yang keluar ke jalan Allah lalu dia mati atau dibunuh dalam keadaan syahid, ingat ya, ini syahid yang betul-betul syahid ya, bukan syahid memberontak ini ya, itu enggak syahid ya, memang yang sahih ya, dibunuh di jalan Allah, atau dia jatuh dari kudanya atau dipijak oleh kudanya atau ontanya, atau dia disengat oleh apa namanya itu ya, binatang-binatang kecil atau seperti kalajengking, ular dan sebagainya, au mata ala firashihi, atau mati di atas tempat tidurnya, bi ayyi hadfin syaa fa innahu syahidun wa inna lahu jannah. Jadi siapa yang keluar di jalan Allah, atau dia terbunuh, atau tadi jatuh dari kudanya, atau ada binatang, iya kan, yang menggigitnya lalu mati, atau dia sedang tertidur tapi dalam keadaan fisabilillah. Iya kan? Yang membuat dia wafat itu bukan karena sabetan pedang, tapi hal-hal lain. Tapi dia sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah, maka dia syahid. Dan Nabi katakan wa inna lahu jannah. Wa inna lahul jannah, baginya surga. Riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Baihaqi. Ya. Dan disahihkan oleh Hakim. Namun kata Syekh Albani wa innama huwa hasan. Tapi hadis ini adalah hasan benarnya. Baik. Yang keenam, al-mautu bit-ta'un. Ini tadi sudah kita bahas ya. Wafat disebabkan ta'un. Itu ada beberapa hadis. Termasuk hadis dari Hafsah, ya. Bintu Sirin qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrah qultu bit-ta'un faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'una syahadatu likulli muslim. Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya ta'un itu adalah syahid bagi setiap orang Islam. Diriwayatkan Imam Bukhari, At-Tayalisi, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian dari ibu kita Aisyah, sa'alat Rasulullah SAW an ta'un. Dia bertanya ya, ibu kita bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Lalu Nabi memberitakan apa? Fa akhbarahu an-nabiyullah SAW innahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha faj'alallahu rahmatan lil mu'min. Nah, itu tadi yang kita jelaskan itu. Bahwasanya penyakit wabah itu azab yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi Allah jadikan itu faj'alallahu rahmatan sebagai bentuk kasih sayang Allah lil mu'min, bagi orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah, lalu ya, tidaklah seseorang hamba yang di tempatnya itu terjadi wabah ta'un, dia tinggal di negerinya itu dan tidak keluar dari negerinya sabiran, dalam keadaan bersabar atas musibah itu, dan dia mengetahui bahwa siapa? Lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, tidak akan menimpanya musibah itu kecuali telah Allah tetapkan baginya, illa kana lahu mislu ajrin syahid, tidaklah itu kecuali baginya mendapatkan persis sama seperti pahalanya orang mati syahid. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan Ahmad. Inilah seperti kasus-kasus kemarin itu ya,
Ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi ada seorang teman saya, itu mungkin pernah saya jelaskan itu ya. Habis waktu kita, masya Allah. Jadi barangkali sampai di sinilah kaji kita, terputus oleh waktu. Tapi insya Allah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Begitu pentingnya bagi kita waktu. Bayangkan melakukan kebaikan pun kita, waktu terkadang juga membatasi dan kita harus bersabar. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.